Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan salam hormat kami kepada Bapak Igit Sabda Ilman, Eskom MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi. Kami dari kelompok 5, kelas Analisis dan Desain Sistem Informasi C, yang akan mempresentasikan tugas akhir kami tentang Analisis dan Desain Sistem Informasi e-buku perpustakaan digital. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu ada Jeriko Lamuel dengan NPM terakhir 064, lalu ada saya sendiri Ika Susilawati dengan NPM terakhir 086, lalu ada Mutia Ardina dengan NPM terakhir 143, selanjutnya ada Anis Mutia Asri dengan NPM terakhir 156, lalu ada Ilham Abiyansah dengan NPM terakhir 175, dan yang terakhir adalah Christian Tommy. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pemaparan materi oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama terkait latar belakang, tujuan, dan juga batasan yang dimiliki oleh iBuku. Latar belakang. Di era digital saat ini, teknologi telah merubah cara kita mengakses informasi dan belajar, termasuk dalam konteks perpustakaan. iBuku hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan akses buku yang lebih cepat, terjangkau, dan praktis. Dengan memanfaatkan kecanggihan digitalisasi, iBuku tidak hanya mempermudah pencarian dan perolehan buku, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dan literasi dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan fleksibel terhadap bahan bacaan pendidikan yang relevan. Yang kedua yaitu tujuan. iBuku dirancang untuk mempermudah semua kalangan, terutama mahasiswa, untuk memperoleh buku pembelajaran lebih cepat dengan harga yang lebih terjangkau, praktis dibawa kemana saja dan dapat diakses kapanpun, serta menyesuaikan dengan waktu kebutuhan pemakaiannya. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Ada 4 batasan masalah yang dimiliki oleh iBuku. Yang pertama, layanan elektronik yang dicakup. Kedua, area pelayanan. 3, penyediaan sistem. Dan keempat, ada keamanan data. Yang pertama, yaitu layanan elektronik yang dicakup. iBuku berfokus pada perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer. Pembuatan sistem akan memanfaatkan web khusus yang dapat diakses kapan saja. 2, area pelayanan. iBuku akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus untuk para mahasiswa yang ingin mencari informasi buku secara online. Sistem juga akan dirancang untuk dapat menampilkan buku pelajaran dicari beserta toko terdekat yang menyediakan buku tersebut. 3, penyediaan sistem. Sistem iBuku akan dirancang secara online menggunakan web yang mudah diakses dan mempermudah pengguna dalam mencari buku elektronik. Pembuatan sistem untuk menyimpan dan mengelola data buku dari penulis. Pembuatan sistem juga untuk membuat pengguna menemukan buku dengan mudah, tepat, serta akurat, dan juga pengguna dapat memberikan ulasan supaya dapat dilakukan pengembangan yang lebih baik. Yang keempat yaitu keamanan data. Pembuatan sistem informasi iBuku ini menggunakan sistem keamanan login dan tidak terlalu rumit. Tetapi keamanan data pelanggan dan sistem transaksi yang dilakukan akan tetap terjaga dengan standar yang tinggi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis features. Yang pertama itu ada performance. Sistem e-buku dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam menemukan dan mengakses buku pelajaran elektronik. Dengan fitur pencarian dan filter yang canggih, pengguna dapat dengan cepat menemukan e-book yang direkomendasikan oleh dosen atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya itu ada information. E-buku ini menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan up-to-date mengenai e-book yang tersedia serta toko mitra yang menjual buku fisik. Nah, selanjutnya itu ada ekonomi. Sistem e-buku ini dibangun untuk meminimalkan waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa dan dosen dalam mendapatkan buku pelajaran, sehingga berdampak pada peningkatan efisiensi ekonomi. Selanjutnya itu ada kontrol. E-buku ini menawarkan kontrol keamanan yang kuat dengan hak akses berbasis peran mahasiswa, dosen, admin, serta sistem login yang aman untuk melindungi data pengguna. Lalu ada efisiensi. E-buku ini meningkatkan efisiensi dalam akses dan penggunaan sumber daya pembelajaran dengan menyediakan pencarian dan akses buku yang cepat. E-buku ini mengurangi kebutuhan ruang fisik untuk penyimpanan buku dan meningkatkan produktivitas pengguna dalam memanfaatkan sumber daya belajar. Lalu, yang terakhir ada security. E-buku ini menawarkan kontrol keamanan yang kuat dengan hak akses berbasis peran mahasiswa, dosen, admin, serta sistem login yang aman untuk melindungi data pengguna. Analisa SWOT terdapat 4 analisa. Yang pertama ada strengths, weakness, opportunities, dan yang terakhir ada traits.
Strengths merujuk pada karakteristik positif internal dari organisasi proyek yang memberikan keuntungan atau keunggulan dibandingkan dengan bersaing. Lalu weakness merujuk pada kekurangan atau area internal yang perlu diperbaiki. Opportunities merujuk pada faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan organisasi atau proyek. Lalu yang terakhir, traits, itu merujuk pada faktor eksternal yang dapat menimbulkan masalah atau menimbulkan tantangan bagi organisasi ataupun proyek. Di dalam tugas akhir kelompok kami yang berupa perpustakaan digital atau e-buku, salah satu strengths-nya ada pengguna dapat mengakses perpustakaan kapan saja dan di mana saja selama mereka memiliki koneksi internet. Juga menyediakan berbagai macam buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya dalam format digital. Lalu fitur pencarian yang canggih memungkinkan pengguna menemukan materi yang mereka butuhkan. Lalu mengurangi biaya terkait pemeliharaan fisik, lalu dapat terintegrasi dengan platform pembelajaran online lainnya, dan kemampuan untuk memberikan rekomendasi buku berdasarkan preferensi dan riwayat baca pengguna. Lalu lanjut ke bagian weakness. Di dalam perpustakaan digital ini, tidak semua pengguna memiliki akses yang stabil ke internet ataupun perangkat digital. Lalu masalah teknik seperti server down atau bug aplikasi bisa mengganggu layanan. Lalu tantangan dalam mendapatkan lisensi untuk berbagai bahan bacaan dari penerbit. Dan yang terakhir, mengurangi aspek interaksi sosial yang biasanya ditemukan di perpustakaan fisik. Itu ada pertumbuhan pengguna internet dan perangkat digital membuka peluang lebih besar untuk adopsi aplikasi perpustakaan online. Lalu bekerja sama dengan sekolah dan universitas untuk menyediakan sumber daya pendidikan, lalu memperluas jangkauan ke pasar internasional dengan menambahkan konten dalam berbagai bahasa dan menambahkan fitur baru seperti audiobooks, video pembelajaran, dan diskusi komunitas online. Lalu yang terakhir masuk ke dalam threats atau ancaman. Jadi yang pertama tuh ada banyaknya aplikasi dan platform perpustakaan online lainnya yang menawarkan jasa yang serupa. Lalu resiko pelanggaran data dan privasi pengguna bisa mengurangi kepercayaan pengguna. Lalu perubahan dalam regulasi hak cipta dan konten digital dapat mempengaruhi ketersediaan bahan bacaan. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk terus berinovasi dan memperbaharui aplikasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang ada. Berdasarkan faktor seperti strength, weakness, opportunity, dan juga threat, ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Untuk strategi SEO, yang pertama, dengan adanya kemudahan akses buku dari mana dan kapan saja, ini dapat membantu pengguna menghemat ruang dan waktu. Yang kedua, pencarian yang lebih luas memberikan manfaat lebih kepada pengguna untuk menemukan jenis buku yang lebih banyak dan kompleks. Yang ketiga, dengan bentuk buku dalam genggaman alias e-book, pengguna tidak memerlukan perawatan dan penyimpanan fisik yang kurang efisien. Yang keempat, buku yang ditawarkan dalam bentuk e-book memberikan keuntungan lebih karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit daripada harus membeli buku fisik. Untuk strategi ST, dengan adanya berbagai macam buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya dalam format digital tentunya harus mempersiapkan antisipasi terhadap risiko pelanggaran data. Yang kedua, fitur pencarian yang canggih juga memudahkan penggunanya dalam menemukan materi yang dibutuhkan dengan cepat, merupakan antisipasi dari banyaknya aplikasi dan platform perpustakaan online lainnya yang menawarkan layanan serupa. Yang ketiga, pengguna dapat mengakses perpustakaan kapan saja dan di mana saja. Juga, sistem akan memenuhi kebutuhan untuk terus berinovasi dan memperbarui aplikasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Yang keempat, mengurangi biaya terkait pemeliharaan fisik dan distribusi materi sehingga perubahan dalam regulasi hak cipta dan konten digital dapat mempengaruhi ketersediaan bahan bacaan. Untuk strategi WO, dikarenakan perpustakaan online sehingga mengurangi aspek interaksi sosial yang biasanya ditemukan di perpustakaan fisik. Namun, bisa memperluas jangkauan ke pasar internasional dengan menambahkan konten-konten tentang perpustakaan yang menarik dalam berbagai bahasa. Yang kedua, walaupun tidak semua pengguna memiliki akses yang stabil ke internet atau perangkat digital, pertumbuhan penggunaan internet dan perangkat digital akan membuka peluang lebih besar untuk adopsi aplikasi perpustakaan online. Ketiga, supaya mendapatkan lisensi untuk berbagai bahan bacaan dari penerbit, kita bisa bekerja sama dengan penerbit, sekolah, dan universitas untuk menyediakan sumber daya pendidikan. Untuk strategi WT,
dalam mendapatkan lisensi untuk berbagai bahan bacaan dari penerbit, memerlukan kebutuhan untuk terus berinovasi dan memperbarui aplikasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi, serta dapat dipercaya oleh masyarakat luas. Yang kedua, karena banyaknya layanan yang tersedia, masalah teknis seperti server down atau bug aplikasi bisa mengganggu layanan. Namun, hal tersebut dapat ditanggulangi dengan profesionalisme pekerja. Yang ketiga, masalah seperti pelanggaran data, privasi pengguna, server down, atau bug aplikasi bisa ditanggulangi dengan kesiapan kinerja pekerja. Oke, kita telah sampai di use case diagram iBuku. Sebelum saya menjelaskan tentang use case diagram iBuku, saya akan menjelaskan apa itu use case diagram. Use case diagram atau diagram kasus pengguna adalah salah satu jenis diagram dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk mendeskripsikan fungsionalitas sistem dengan cara visual. Diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor atau pengguna atau sistem lainnya yang berinteraksi dengan sistem dan berbagai kasus penggunaan atau use case yang sistem tersebut sediakan. Diagram ini membantu untuk memodelkan secara visual bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem dan fungsi-fungsi apa yang disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka. Langsung saja kita ke aktor dan use case yang ada pada use case diagram iBuku. Aktor pertama adalah customer. Customer dengan role ini mempunyai wewenang untuk membuat akun dan login serta menggunakan fitur-fitur pada aplikasi yang sifatnya umum seperti mencari e-book, membuka e-book, membeli paket langganan, dan memesan buku fisik melalui aplikasi. Aktor kedua adalah admin. Admin dengan role ini mempunyai tugas untuk mengakses dan memvalidasi activity dari sistem di dalam aplikasi yang sifatnya rahasia, seperti manipulasi data buku fisik dan e-book, serta manipulasi data pelanggan. Dan yang ketiga adalah mitra toko buku. Mitra toko buku dengan role ini mempunyai wewenang seperti pada role customer untuk memberikan akses e-book kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian paket langganan yang sifatnya lawan activity dari customer. Jika tidak ada pembelian pada paket langganan, maka tidak ada e-book yang akan diberikan oleh mitra toko buku. Lanjut ke use case. Ada 5 use case pada use case diagram iBuku. Yang pertama adalah login atau membuat akun. Customer memasukkan akun dan jika belum terdaftar, maka perlu membuat akun terlebih dahulu. Use case yang kedua adalah pencarian e-book. Customer melakukan pencarian e-book yang dibutuhkan pada aplikasi setelah login. Dan yang ketiga ada pembelian paket langganan. Customer melakukan pembelian paket langganan untuk mendapatkan akses ke berbagai e-book dan dari mitra toko buku dan data customer akan diolah oleh admin. Yang keempat adalah membuka e-book. Customer melakukan aktivitas buku e-book secara langsung setelah melakukan pembelian paket langganan. Jika belum membeli, maka customer dapat melakukan pembelian paket langganan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah memesan buku fisik. Customer melakukan pemesanan buku fisik melalui aplikasi dengan mengecek ketersediaan buku terlebih dahulu dan mengontak mitra toko buku. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan tugas akhir kami dengan sangat baik. Dan juga terima kasih juga kepada Bapak Igit yang telah membimbing kami. Juga teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.